Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin yang Jumat, kita hampir menyelesaikan pekan pertama bulan September, di mana perjalanan program pembangunan artinya sudah berjalan satu pekan. Dalam situasi yang belakangan ini, Indonesia mengalami peningkatan jumlah kasus yang terpapar COVID. Sudah melampaui paras 3.000 per satu hari. Hari kemarin 3.300, 3.600, dikit lagi 4.000. Ini satu hal yang sangat serius, harus dihadapi dengan serius. Hadirin, angka kematiannya pun meningkat. Kita bandingkan dengan Filipina yang satu angka di atas Indonesia, jumlah penduduk yang terpapar COVID. Filipina di atas 200, Indonesia sekitar 180-an ribu. Jumlah yang meninggal di Filipina 50% dari jumlah meninggal di Indonesia. Maknanya Indonesia lebih tinggi, sedangkan kasus yang terpapar lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia dalam menangani kasus COVID-19 ini dibandingkan di Filipina lebih kendor. Katakanlah itu di nasional. Mari kita menjaga lingkungan kita. Alaikum anfusakum. Kamu semua hendaknya terus waspada di lingkunganmu. Saudara-saudara, menghadapi perkara yang seperti ini, walaupun nampak bahwa orang per orang itu sehat, tapi ada penularan ataupun tanpa gejala. Jadi kita tidak boleh lamban. Kita punya fasilitas. Kita punya perkhidmatan kesehatan. Tidak boleh lamban. Jangan sampai ada terjadi hal itu masuk dalam kampus kita yang hijau ini. Tetangga desa telah terjangkit. Maka di dalam kampus kita harus meningkatkan kewaspadaan. Apa yang harus ditingkatkan? Kelakuan kita hari-hari menyikapi protokol kesehatan dan melakukan praktek protokol kesehatan yang sesungguhnya sangat ringan.
Hal yang sangat ringan. Semua tanpa kecuali, jangan sampai lupa. Saya beberapa kali menegur, entah itu siswa, entah itu karyawan. Hari ini saya menegur sudah tidak pakai peringatan lagi, langsung suruh bayar denda. Tidak tahu kemarin karyawan kena naik motor, begitu cepatnya di Jalan Jammas, saya stop karena dari ujung selatan menuju ujung utara tidak menggunakan masker. Saya stop, kemudian diperintahkan masuk ke 2005 untuk membayar denda. Ada masuk apa tidak itu? Mana keamanan? Masuk. Langsung. Bagus. Karyawan itu. Nah, nanti panggil sore, suruh ke Masiko. Ini yang kita lakukan bukan karena keras ataupun karena tidak berperi kemanusiaan. Justru ini yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab menghadapi wabah. Oh, saya keras. Ya. Sedang tidak bicara, jangan tidak nutup. Yang boleh membuka yang sedang bicara. Saya keras. Ya, betul. Saya diktator menghadapi ini. Iya, boleh. Demi kalian sehat dan kita semua sehat. Inilah cara kita menurut pertimbangan kita untuk kepentingan kita. Ini tidak ada no excuse, tidak ada permisi, minta maaf, tidak ada maaf. Aturan sudah ditetapkan. Jangan ngikuti yang tidak memiliki kesadaran bertata krama dalam menjalankan protokol kesehatan menghadapi COVID-19 ini. Ini sebuah tata krama. Ini sebuah budi pekerti. Ini sebuah akhlak. Jangan dianggap akhlak itu hanya berlaku tunduk. Tidak. Protokol kesehatan kalau kita lakukan itu kita telah berakhlak. Tidak mengganggu orang lain dan tidak terganggu oleh orang lain. Sadari ini semua. Dan bulan-bulan ini adalah bulan yang tanpa air hujan. Dan andainya ada hujan pun, kalau kita tidak waspada, mendatangkan penyakit juga. Karena dalam kondisi sangat panas, kemudian turun hujan, maka kita harus hati-hati. Namun kita bersyukur sebab dalam perubahan cuaca seperti ini dari musim basah ke musim kering, dari musim agak sejuk kepada musim sangat panas seperti ini, kita tidak mendengar ada keluhan dan tanda-tanda perubahan cuaca ini yang mempengaruhi kita sehingga banyak yang batuk, banyak yang flu. Ini kita bersyukur karena kita sudah memberikan antisipasi masalah kesehatan dengan vaksin flu. Saudara-saudara, vaksin flu ini juga menolong
untuk mendapatkan daya tahan untuk tidak terserang flu. Badan yang terserang flu itu daya tahannya turun. Tatkala daya tahan turun, maka virus corona gampang numpang di badan yang sedang turun daya tahannya itu. Oleh sebab itu, perhatikan masker jangan lupa, dimanapun, cuci tangan, tidak menunggu tangan itu kotor baru dicuci. Selepas kegiatan apapun, baca buku, megang sesuatu, setelah itu cuci tangan. Semua sudah disediakan. Kalaulah tidak, gunakan semprotan desinfektan kita yang sudah disiapkan itu. Kemudian lagi-lagi jaga jarak, jangan bergerombol. Mungkin kita satu-satunya tempat pendidikan yang membuka pendidikan tatap muka. Hari ini yang tidak tatap muka pun bermasalah. Yang membuka tatap muka pun banyak yang tidak berani karena memang lingkungannya tidak mendukung. Syukuri lingkungan kita mendukung, fasilitas kita sediakan, dan cara kita mengatur pembelajaran pun mampu kita lakukan karena kita ada di dalam tempat yang memenuhi persyaratan. Di ujung Jawa Timur hari ini ada sebuah pesantren yang diisolasi. Konon di dalam rumah pesantren itu atau ya di tempat pesantren itu santrinya 6.000 orang. Bantuan dari sana sini berdatangan untuk memberi makan 6.000 orang itu. Syukuri kita. Kita harus bersyukur. Kita menutup diri daripada lingkungan, katakanlah kita melockdown diri, tapi tidak perlu meminta bantuan kemana-mana. Kita bisa mencukupi, syukuri ini. Maka untuk menyukuri ini, ikuti protokol. Protokol yang sudah ada ikuti, jangan pakai ditafsirkan kemana-mana. Jangan banyak tafsir, ikuti saja. Selamat. Insya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, merdeka.